Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan akan presentasikan yaitu gabungan hukuman. Hukum pidana menurut syariat Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan setiap muslim dimanapun ia berada. Syariat Islam merupakan hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, karena syariat Islam merupakan bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gabungan melakukan tindak pidana dalam hukum Islam sebenarnya terdapat istilah khusus. Gabungan melakukan tindak pidana dalam hukum Islam sebenarnya tidak terdapat istilah khusus. Namun, dalam pengertian ini terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang pengertian delik gabungan dan tentang rentetan pelanggaran, yang mana keduanya bagaikan dua sisi mata uang. Artinya, adanya delik gabungan dikarenakan adanya rentetan pelanggaran. Jadi, kata gabungan sebagaimana tersebut menunjukkan makna ikatan atau himpunan. Artinya, himpunan dari sesuatu, baik dalam bentuk himpunan suatu benda, kejadian ataupun peristiwa. Dengan begitu, kata gabungan ini memerlukan istilah lain yang mengikutinya seperti gabungan hukuman. Oleh sebab itu, yang dimaksud gabungan di sini ialah gabungan hukuman atau sanksi sebab melakukan beberapa tindak kejahatan. Dasar hukum gabungan dalam satu perbuatan. Adanya dasar hukum mengenai gabungan dalam satu perbuatan ini adalah diatur dalam pasal 63 dan 64 KUHP yang rumusannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pasal 63 KUHP. Jika suatu perbuatan termasuk dalam perbuatan peraturan ketentuan pidana, maka hanyalah dikenakan satu saja dari ketentuan itu. Jika hukumannya berlainan, maka yang dikenakan ialah ketentuan yang terberat hukumannya pokoknya. Dan yang kedua yaitu jika bagi sesuatu perbuatan yang terancam oleh ketentuan pidana umum pada ketentuan yang istimewa, maka ketentuan pidana istimewa itu saja yang akan digunakan. Itu bunyi pasal 64 KUHP. Adapun macam-macam gabungan hukuman dan teorinya, macam-macam gabungan itu ada dua, dibagi menjadi ada dua, yaitu gabungan anggapan dan gabungan nyata. Gabungan anggapan, gabungan jarimah itu karena hanya bersifat anggapan, sedangkan pelakunya hanya berbuat satu jarimah. Contoh, seseorang memukul petugas, ia dianggap melakukan jarimah ganda. Karena kenapa? Karena pelakunya menganggap melakukan jarimah tunggal. Hal ini dikarenakan yang dipukul adalah petugas, sehingga oleh hukum dianggap berbuat jarimah ganda, yaitu memukul orang dan melawan petugas. Itu gabungan anggapan. Dan yang kedua yaitu gabungan nyata. Gabungan nyata yaitu seseorang melakukan perbuatan jarimah ganda secara jelas, baik berkenaan dengan jelas ataupun berbeda. Contoh, si A melakukan pemerkosaan terhadap si B. Sebelum si A ini dijatuhkan hukuman, si A ini melakukan lagi pembunuhan terhadap si C. Ini adalah contoh jarimah ganda. Adapun jarimah sejenisnya adalah si A ini melakukan pembunuhan terhadap si D. Sebelum dihukum, ia melakukan pembunuhan lagi terhadap si B.
Mungkin sampai di situ saja, kurang lebih saya mohon maaf. Di sini saya akan melanjutkan paparan materi yang tadi disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Ada pertimbangan fuqaha yang menjadi ekstensi gabungan hukuman yang berdasarkan dari dua teori. Teori yang pertama, teori saling melengkapi dan memasuki, yaitu pelaku jarimah yang dikenakan suatu hukuman walaupun melakukan tindak kejahatan ganda karena perbuatan suatu tindak kejahatan lainnya, saling melengkapi atau saling memasukkan. Yang kedua ada teori penyerapan. Para ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambali berpendapat bahwa pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan lebih dari satu dapat dihukum dengan satu jenis hukuman, panjang jenis penyerapan hukuman lainnya. Dan ada 3 teori gabungan hukuman lainnya. Yang pertama ada teori berganda, yaitu pelaku mendapatkan semua hukuman dengan tiap-tiap jarimah yang ia lakukan. Teori yang kedua ada teori penyerapan, yaitu teori hukuman yang lebih berat dapat menyerap atau dapat menghilangkan hukuman yang lebih ringan. Yang selanjutnya ada teori campuran, yaitu teori yang merupakan campuran antara teori ganda dan teori penyerapan. Teori ini dimaksudkan untuk melemahkan teori yang ada dalam kedua teori tersebut. Sekian dari kami, apabila ada kekurangan atau salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.